Segera berakhir, PSSI akan segera menggelar kongres luar biasa. Dirumorkan incar Asnawi Mangkualam, Jeju United buka suara. Titipkan timnas Indonesia ke pengurus baru PSSI, Iwan Bule lempar kode lengser. Sandy Walsh mentereng di klub, cetak gol kemenangan KV Mechelen di Piala Belgia. Pemain keturunan Sandy Walsh memang absen membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 sebab ia dibutuhkan timnya KV Mechelen dan terbaru menjadi penentu kemenangan di Piala Belgia. Absen membela timnas Indonesia membuat Sandy sedih karena harus menunda waktu lagi agar bisa berseragam merah putih. Di lain sisi ia harus profesional karena demi bermain untuk klubnya. Performa Sandy Walsh juga terbilang mentereng, apalagi terbaru bek kanan berdarah Belanda ini mencetak gol kemenangan untuk KV Mechelen. Gol kemenangan Sandy Walsh ini tercipta ketika KV Mechelen menjamu country di babak perempat final Piala Belgia pada Kamis 12 Januari dini hari. Sandy Walsh mencetak gol kemenangan dramatis di menit ke-90. KV Mechelen menang dengan skor 1-0 atas Kortris. Vietnam terancam denda besar pasca kalahkan timnas Indonesia. Pasca kemenangan melawan timnas Indonesia, pihak Vietnam justru terancam mendapatkan denda besar. Melansir dari laporan Tan Vie Do Vien, insiden terjadi saat pertandingan melawan timnas Indonesia di Stadion Maidin. Insiden itu ialah suara yang diledakkan supporter Vietnam usai pertandingan. Akibat insiden suara itu, pihak PSSI-nya Vietnam VFF terancam akan mendapat denda besar dari pihak AFF. Namun pihak AFF belum memberikan keterangan resmi terkait hal ini. Sementara itu, demi mencegah terjadinya supporter meledakkan suar, pihak VFF jelang pertandingan leg pertama final Piala AFF 2022 melawan Thailand memperketat keamanan. Dirumorkan incar Asnawi Mangkualam, Jeju United buka suara. Klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan Jeju United buka suara seusai dikaitkan dengan bek kanan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Jeju United kaget diserbu netizen Indonesia menyusul rumor yang menyebut klub tertarik untuk membayar Asnawi Mangkualam. Pihak klub membagikan unggahan menggelitik lewat Instastory pada Selasa 11 Januari. "Saya malu dengan ketertarikan tiba-tiba dari Indonesia," tulis akun @JejuUnitedFC. Melihat reaksi yang masif yang ditujukan netizen Indonesia, Jeju United pun meminta penggemar sepak bola Indonesia untuk mengikuti akun Instagram klub usai dikaitkan dengan Asnawi Mangkualam. Sebelumnya, pengamat Liga Korea Selatan Ross Davis membocorkan Jeju United tengah melirik Asnawi Mangkualam melalui cuitan di akun Instagram pribadinya. Titipkan timnas Indonesia ke pengurus baru PSSI, Iwan Bule lempar kode lengser. Muhammad Iriawan alias Iwan Bule menyampaikan pesan kepada pengurus baru jelang Kongres Luar Biasa PSSI. Dia bak memberi sinyal lengser dari jabatan Ketum PSSI. Pesan itu disampaikan seusai timnas Indonesia gagal bersinar di Piala AFF 2022. Skuad Garuda gugur di semifinal usai dijegal Vietnam. Sekali lagi maju terus untuk timnas Indonesia. Insya Allah nanti kalian akan berikan yang terbaik untuk Indonesia. Coach Indra Safri, tolong jaga mereka. Siapapun ketua umumnya pasti yang terbaik, kata Iwan Bule dalam keterangannya pada Rabu 11 Januari malam. Mano Polking terapkan permainan menyerang lawan Vietnam. Pelatih Thailand Mano Polking menegaskan dirinya akan menerapkan strategi menyerang demi membongkar pertahanan Vietnam di final leg pertama Piala AFF 2022 pada Jumat 13 Januari. Thailand akan melawat ke Stadion Maidin di final leg pertama Piala AFF 2022. Melakoni laga tandang, Mano Polking menolak untuk bermain bertahan melawan Vietnam. Demi memanfaatkan aturan gol tandang, Polking berhasrat membobol gawang Golden Star Warriors. Sejauh ini Vietnam adalah tim dengan pertahanan terbaik. Buktinya dari fase grup hingga semifinal, skuad asuhan Park Hang-seo belum pernah kebobolan. Segera berakhir, PSSI akan segera menggelar kongres luar biasa. Masa jabatan kepengurusan PSSI 2019-2023 pimpinan Iwan Bule segera berakhir, mengingat PSSI akan segera menggelar kongres luar biasa pada Februari 2023. Kongres pemilihan yang semestinya berlangsung November tahun ini dipercepat menyusul terjadinya tragedi Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober lalu. KLB PSSI terpaksa digelar atas saran dari FIFA. Publik meminta adanya perubahan dalam kepengurusan PSSI di bawah naungan Iwan Bule.
Iwan Bule pun menerima permintaan publik dan akhirnya PSSI berkoordinasi dengan FIFA untuk adanya perubahan kepengurusan. Kepastian Iwan Bule kembali maju jadi ketum PSSI. Kongres luar biasa PSSI bakal digelar dalam waktu dekat. Ketum PSSI yang sekarang Muhammad Iryawan alias Iwan Bule belum memastikan apakah dia akan maju ataukah tidak. PSSI akan menggelar KLB pada 16 Februari 2023. Agenda ini akan didahului Kongres biasa pada 14 Januari 2023 untuk membentuk komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Dalam KLB nanti saya bisa maju atau bisa juga tidak untuk menjadi ketum PSSI. Jika saya tidak maju menjadi ketua PSSI, kalian tetap anak-anak saya. Saya tetap cinta dengan sepak bola Indonesia dan akan mendoakan kalian meskipun nanti saya sudah di luar. Jelas Iryawan. Bukti Timnas Indonesia rapuh tanpa kehadiran Rahmat Irianto. Timnas Indonesia ternyata merasakan dampak yang serius jika harus bermain tanpa diperkuat Rahmat Irianto sepanjang gelaran Piala AFF 2022. Pasalnya, sektor pertahanan Timnas Indonesia terhitung rapuh jika tak dibantu performa defensif yang luar biasa dari Rahmat Irianto di Piala AFF. Menariknya, jika Rahmat Irianto tak bermain, Indonesia terbukti kelimpungan terutama dalam membendung serangan lawan di lini tengah. Tak hanya itu, setiap Rahmat Irianto tidak bermain, Timnas Indonesia kerap kali kebobolan. Hal itu sudah terbukti pada 4 laga yakni melawan Kamboja, Thailand, dan Vietnam.